Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang desain pembelajaran PKN, SD, dan MI. Saya, Eva Nur Khofifah, sebagai presentator pertama, akan mempresentasikan tentang pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran sendiri memiliki banyak arti atau definisi dari berbagai ilmuwan. Salah satunya adalah Eraut. Menurut Eraut, desain pembelajaran biasanya merujuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang melibatkan guru ataupun tidak perlu melibatkan guru. Akan tetapi, sejumlah ilmuwan lainnya mengatakan bahwa desain pembelajaran dibuat oleh guru yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Desain pembelajaran sendiri adalah suatu hal yang harus dikuasai oleh guru sebelum atau ketika melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan desain pembelajaran ini adalah suatu hal yang harus dirancang oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Desain pembelajaran ini dirancang dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat memudahkan guru dalam memadukan dan menggabungkan atau menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam menunjang keberhasilan yang efektif dan dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukarrabin, NIM T 2018 4122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik desain pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki karakteristik yang harus diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Agar dalam pembelajaran mudah dimengerti secara optimal. Karakteristik dalam pembelajaran yaitu yang pertama, berorientasi pada peserta didik. Desain pembelajaran memang mengacu pada peserta didik. Setiap individu peserta didik dipertimbangkan memiliki kekhasan masing-masing. Entah itu kekhasan sikap, pengetahuan, dan lain-lain. Menurut Smaldino, setiap peserta didik berbeda satu sama lain karena sifat internal peserta didik yang mempengaruhi penyampaian materi seperti kemampuan membaca dan lain-lain. Kemudian yang kedua, alur berpikir sistem atau sistematik. Konsep sistem dan pendekatan sistem diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Sistem sebagai rangkaian komponen dengan masing-masing fungsi yang berbeda, bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah dirumuskan. Rumusan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar jika diuraikan terjadi sebagai suatu sistem keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh salah satu komponen saja. Jadi, jika ada perbaikan, maka seluruh komponen perlu ditinjau kembali. Kemudian, yang terakhir, empiris dan berulang. Itu setiap model desain pembelajaran bersifat empiris. Model apapun yang diajukan oleh pakar telah melalui hasil kajian, teori, serta serangkaian uji coba yang mereka lakukan sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, NIM T 2018 4068. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model desain pembelajaran. Yang pertama adalah model Bennett. Model Bennett dikembangkan pada tahun 1968 oleh Bella H. Bennett. Model ini dikembangkan. Jadi model yang dikembangkan ini berorientasi pada hasil pembelajaran. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem. Jadi model Bennett ini adalah sistem pembelajaran yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam model Bennett.
Kelebihan yang pertama adalah menganalisis dan merumuskan tujuan dengan baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang lebih spesifik, yang merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai peserta didik. Kemudian mengembangkan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi hal ini dilakukan agar setiap tujuan yang dirumuskan tersedia alat untuk menilai keberhasilannya. Kemudian kelemahan dari model Binetti. Yang pertama adalah sedikitnya langkah sehingga dikhawatirkan akan tidak efisien. Yang kedua, model cenderung lebih fokus pada materi yang belum dikuasai oleh anak didik. Jadi sehingga mengabaikan materi yang sudah dipelajari yang bisa lupa apabila tidak dikaji ulang. Model yang kedua adalah model PPSI. Model pengembangan PPSI biasa digunakan sebagai pola pengembangan pengajaran dalam rangka kurikulum untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan kurikulum untuk sekolah-sekolah kejuruan. PPSI sebagaimana pola pengembangan pengajaran lainnya yang menggunakan sistem pendidikan sistem. Ya, ini mengutamakan adanya tujuan yang jelas sehingga dapat dikatakan bahwa PPSI ini menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Berikut kelebihan PPSI. Yang pertama adalah lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Intinya, kelebihan PPSI ini digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah uraiannya tampak jelas, lengkap, dan sistematis. Kemudian kekurangan PPSI. Kekurangan PPSI ini bagi pendidik memerlukan waktu, tenaga, pikiran yang lebih karena guru harus memberikan pretest dan juga post-test untuk setiap unit pembelajaran. Jadi setiap dari unit pelajaran yang diterangkan yang sudah dijelaskan oleh guru itu harus memberikan pretest dan post-test. Yang terakhir adalah model desain pembelajaran menurut Dick and Carey. Jadi bisa disebut juga model desain pembelajaran Dick and Carey. Model ini merupakan sebuah model pembelajaran yang paling terkenal secara luas di dunia pembelajaran. Jadi Gustafsson dan Branch menyebutkan bahwa model ini telah banyak diadopsi dalam pengembangan proses desain pembelajaran. Model Dick and Carey ini adalah sebuah model sistematis prosedural sesuai dengan namanya, dan terdiri atas 9 langkah desain yang harus dilakukan secara berkesinambungan atau terkait satu sama lain, dan diakhiri dengan tahap evaluasi pembelajaran. Tahap evaluasi pembelajaran ini dilakukan agar mengerti apa kekurangan yang telah diterapkan dalam model desain pembelajaran ini. Model Dick and Carey ini dikembangkan atas dasar teori sistem. Model ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan, karena seluruh komponen secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah saling ketergantungan antara satu sama lain, karena seluruh komponen tergantung satu sama lainnya. Yang ketiga adalah regulasi diri secara
Jadi seluruh komponen diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir adalah penguatan. Penguatan ini dilakukan karena model ini menguji secara rekursif atau berulang perihal apakah tujuan telah dicapai. Jadi dari ketiga model desain pembelajaran ini bisa dikatakan yang paling efektif dilakukan atau digunakan oleh pengajar atau guru yaitu model desain pembelajaran Dick and Carey, karena terdapat karena model desain Dick and Carey ini sangat sistematif atau sangat lengkap, dan juga dalam langkah-langkahnya saling ketergantungan antara satu sama lain, saling terkait, sehingga dalam menerapkan model desain pembelajaran ini dalam pembelajaran di kelas sangatlah terhubung dengan satu sama lain, dengan langkah-langkah yang lain. Dan setelah penerapan model desain di akhir dalam langkah-langkah model desain pembelajaran ini terdapat tahap evaluasi, yang dimana tahap evaluasi ini untuk mengetahui kekurangan dari desain pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang salah dalam penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Mukarromah, NIM T2018-4105. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama dalam desain pembelajaran. Nah, komponen utama dalam desain pembelajaran sendiri ini ada 5 komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan penjabaran kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian komponen yang kedua adalah pembelajar atau siswa itu sendiri. Nah, yang perlu diketahui dari siswa itu adalah bagaimana karakteristik siswa tersebut, kemudian kemampuan awal mereka ataupun kemampuan prasyarat yang harus diketahui oleh guru dalam sebelum mendesain sebuah pembelajaran. Kemudian komponen yang ketiga adalah analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran yang dilakukan ini digunakan untuk menganalisis topik atau materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu adalah penilaian belajar atau evaluasi. Nah, penilaian sendiri ini merupakan pengukuran kemampuan ataupun kompetensi yang sudah dikuasai oleh siswa. Jadi melalui penilaian ini guru dapat mengetahui apakah siswa itu sudah menguasai materi pembelajaran ataupun belum. Nah, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.